I don't know what's going on with City, bro. I don't know. I don't know what's going on. Entah kesalahan pelatih, entah kesalahan taktik, entah pemainnya yang sudah tua. Nothing's gonna change. Manchester City kembali lagi ke setelan pabrik, membuat apa ya? We cannot win the league dengan performa seperti ini gitu. Kita tidak akan pernah bisa, yakin nggak akan bisa kita menang di Premier League kalau mengandalkan pertahanan seperti ini yang terjadi dan terjadi lagi seperti pengulangan pada musim lalu. Bahkan ini awal loh, baru 2 kali pertemuan loh, kok bisa gitu. Penambahan pemain sudah ada, kita beli Cherki, kita beli Reinders, ya, kita beli Ait Nuri yang sayangnya cedera, but no way. Apa yang menjadi permasalahannya, coy? Cherki belum padu dengan sistem, ya. Rico Lewis nggak bisa diandalkan di bek kanan yang selama ini selalu saja dipasang. Pep nggak pernah belajar begitu, bahwa ini anak Rico Lewis itu terlalu kecil untuk jadi wingback, dan kita butuh ya pemain back yang sekaliber Kyle Walker. Kenapa nggak cari memasukkan Ake? Kenapa memasukkan Ake? Kenapa bukan Nico Reilly gitu? Ya, memasukkan siapa lagi? Jeremy Doku? What the fuck? Tidak ada tembakan mengenai sasaran, bahkan menembak pun tidak pernah. Hanya bisa dribble melewati lawan, tapi nggak guna juga. Nggak bisa membuka ruang, nggak ada umpan. What the fuck, coy. Bahkan gol kedua ya tidak seharusnya itu gol terjadi. James Trafford juga masih belum padu ya. Omar Marmus cuma 1 peluang doang yang ada gitu. Ruben Dias, waduh, what a joke defender, bro. Bercanda Ruben Dias, coy. Apa yang terjadi gitu? Semua pemain muda di loan, Claudio Echeverri di loan, ya, Victor Reis di loan, lalu memasukkan pemain seperti Rico Lewis. Kenapa bukan Matheus Nunes yang dipasang gitu? Kenapa gitu? Bisa fisikalnya kuat, setidaknya bisa memberikan sedikit sisi nyaman di sektor kanan di sektor kanan pertahanan kita gitu. Pertahanan Manchester City kalau ada Rico Lewis, it's not good, bro. It's not good. Nothing changed. Ya, Hugo Viana membawa pemain-pemain yang what a joke. Pertandingan Manchester City ini saya nggak yakin kita akan memenangkan pertandingan pada laga-laga selanjutnya gitu.
udah nggak ada Kevin De Bruyne, ya. Husanov tidak dipasang, Gvardiol yang cedera, apalagi? What else? Sapin yang kita tidak tahu bagaimana situasinya. No Kevin De Bruyne pun, ya Allah, kita merindukan sekali Kevin De Bruyne, coy. Saat tertinggal seperti itu biasanya umpan-umpannya pembeda untuk kasih, ya, untuk kasih passing-passing ke Haaland, membuka ruang ke mungkin Oscar Bob, ya. Nothing change, bro. Nothing change. I hope Manchester City memperbaiki penampilannya, ya, mencari pemain bek kanan, bek kiri, atau setidaknya kalau Ake tidak fit ya ganti aja Nico O'Reilly gitu, biar Ake jadi bek tengah menggantikan Ruben Dias, ya. Nico Gonzalez masuknya Rodri itu jauh lebih bagus, ya. Masuknya Bernardo Silva itu jauh lebih bagus permainan. Tetapi sudah terlambat. Masuknya Phil Foden yang hanya 10 menit di menit ke-80. Apa yang diinginkan gitu kan? Strategi apa yang terjadi? Nothing. Sudahlah. Memang Tottenham jauh lebih baik, ya, bahkan memberikan perlawanan. Memang Tottenham di bawah Thomas Frank ini memang cukup baik, ya, gitu, karena kita tahu Tottenham pada saat melawan PSG itu jauh lebih baik, ya, berhasil memberikan perlawanan di Piala Super UEFA. But it is what it is. I don't know. Sampai kapan Manchester City akan seperti ini dan akan di mana posisinya pada perburuan gelar juara musim ini. Saya kira kita akan memang wajar keluar dari 4 besar musim ini, andai kata permainan seperti ini terus-menerus dilakukan oleh pasukan Pep Guardiola. It's not good enough performance. It's not good enough, ya. Bermain di kandang yang sebetulnya punya optimisme lebih untuk memenangkan pertandingan, but it's a joke performance. And ya, congratulations buat The Lily White yang telah memenangkan pertandingan di kandang. Memang pantas untuk menang, dan memang City sulit. Memang City sulit ketika bertemu dengan Tottenham, baik itu eranya Jose Mourinho, ya, Pochettino, dan Thomas Frank ini. Dan mungkin kita hanya bisa memenangkan pertandingan saat Ange Postecoglou, ya, di 2024 yang lalu. Tapi di 2025 cannot win. That's it. Mungkin kualitas Manchester City yang sudah menurun, atau terlambat regenerasi yang membuat terlambatnya adaptasi para pemain. That's it. Harusnya bisa dicegah, tetapi Pep Guardiola dan para staf pelatihnya dahulu menolak untuk meregenerasi pemainnya. What can we do? Realitasnya seperti itu, dan semoga saja bisa diperbaiki pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena kita akan melawan Brighton, ya, dan bertandang ke Amex Stadium. Itu tidak mudah juga karena kita pada musim lalu kalah di sana, ya. Kalah 2-1 pada musim sebelumnya.
Mari kita lihat sejauh mana Pep Guardiola bisa membawa Manchester City dengan skuad yang seperti ini, dan semoga 10 hari kurang lebih 10 hari jendela transfer ini bisa membawa 2 atau 3 pemain untuk bisa mengisi pos-pos kekurangan dari Manchester City. Terima kasih, salam olahraga.